Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul lagi di hari Kamis ini untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Yuk saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Kita akan mulai ibadah pada siang ini. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur beberapa hari ini Engkau masih sertai kami, Engkau masih berkati kami. Di tengah minggu ini Bapa, biarlah kami rindu, haus, memuji dan mendengarkan isi firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Bapa. Kami siap untuk bersekutu bersama-sama dengan-Mu. Yang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Dengan keberadaan kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang kudus, Allah semesta. Kami datang di hadirat-Mu, sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan sembah kami, pujian syukur kami, karena kebaikan-Mu. Engkau Allah yang melindungi kami, menolong kami dalam kesesakan yang sangat terbukti. Oh Lord, we come to worship You Lord. How we thankful for Your greatness, how we thankful for Your love. Kami atas kebaikan-Mu sebagai ucapan syukur karena anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa melimpah, yang meliputi memberkati setiap kami Tuhan.
setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikuti anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagi baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Yang mau sorak-sorai buat Tuhan, kasih tepuk tangan dong, yang meriah dong. Haleluya. Seberapa kita yang ada, yuk goyang sama-sama yuk buat Tuhan yuk pada siang ini. Biar gak ngantuk, come on. Bak urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesan telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Hey, yuk kita goyang sama-sama ya. Everybody. Oh, betapa indahnya. Hey. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Come on. Oh, betapa indahnya. Hey. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun. Come on. Mengalir ke bukit Sion, sangat diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Lagi yuk, tangan atas. Urapan di kepala harum, kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sangatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Say it, come on. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari.
bukan menari, saya tidak menari. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau waktunya lebih panjang saya suruh joget semuanya nih. Kalau Daud menari, baca ada di Mazmur seperti apa dia menari. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Kita semua ini anak-anak Tuhan penuh dengan urapan. Amin. Mari siapkan hatimu. Karena hanya Yesus yang bisa memberi kita kemenangan. Nggak perlu takut dengan keadaan di luar sana.
hadirat-Mu ada di antara kami. Hadirat-Mu Tuhan yang akan terus menuntun kami. Sehingga kami terus hidup di dalam kasih karunia-Mu. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar perkataan-Mu. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami semuanya ya Roh Kudus. Sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dengan hikmat dan pengertian yang dari surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Haleluya. Selamat siang semua. Luar biasa nih yang hadir di sini siang-siang untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, hari ini saya akan membahas tentang be fruitful. Saya percaya bahwa dari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menginginkan adanya buah. Betul saudara? Di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, hendaklah kamu beranak cucu, ya bertambah banyak, penuhilah bumi ini. Amin saudara. Berarti itu adalah satu perintah Tuhan bahwa kita itu harus menghasilkan buah. Ya mungkin waktu awal penciptakan Tuhan masih bicara mungkin fisik pertamanya ya. Penuhi bumi karena waktu itu baru Adam dan Hawa. Tapi hari ini bumi udah penuh ya. Dan di dalam perjanjian baru ini saudara, Tuhan menginginkan buah yang lain. Amin. Nah, saudara mari kita buka di dalam Matius ayat 17 sampai 20. Ya udah ada ya. Mari kita baca sama-sama ya saudara. 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maaf saudara, kok gak ada suaranya, cuma suara saya aja kayaknya. Oke, ulang ya. Ayo semangat, karena firman ini ketika kita dengar dan itu akan menjadi iman buat kita ketika hati kita terbuka untuk firman ini. 2, 3. Biarlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini khotbah Tuhan Yesus di bukit ya saudara. Dan di Matius 7 ini sebenarnya konteksnya adalah ketika Tuhan mengatakan nanti akan ada hal-hal yang palsu. Nabi palsu, guru palsu, gembala palsu gitu ya. Jadi dari awal pelayanan Tuhan Yesus sudah berkata bahwa nanti akan ada banyak hal-hal yang palsu itu akan keluar. Amin saudara. Nah di Matius 7 biasanya kalau kita ingat adalah orang-orang paling sukanya ayat yang berikutnya. Yaitu ayat berapa saudara? Oh jangan kamu panggil-panggil Tuhan. Bahwa gak semua orang yang panggil Tuhan akan terima di dalam kerajaan Allah. Biasa orang suka ke situ ya saudara ya. Nah tadi pagi ketika saya lagi merenungkan ayat-ayat ini saudara. Saya diingatkan Tuhan ayat yang 21 sampai 23 dikatakan bisa dikeluarkan Bu. Ayat 21 sampai 23 dikatakan. Yuk kita lihat ayat 21. Biasanya kita suka yang ini nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Nah pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada kamu. Aku berkata tidak pernah aku mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Balik ke slide yang tadi. Di dalam Matius 7 dikatakan ayat 20 Bapak. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya tadi Yesus bilang enyahmu karena aku tidak mengenal kamu. Nggak mengenal gimana saudara? Artinya hidup kita sekalipun kita bernubuat, kita pelayanan, mungkin seperti saya hari ini khotbah, itu belum tentu di mata Tuhan itu buah. Katakan amin. Jadi buahnya itulah yang benar-benar Tuhan lihat. Bagaimana Tuhan mengenal kita. Ya saudara,
Jadi banyak orang bilang kalau orang itu pelayanannya hebat, oh kita khotbahnya hebat, nubuatnya wow, apa tajam sekali gitu ya saudara, pemusiknya diurapi. Semua pelayanan-pelayanan itu yang kelihatan oleh hadirin, yang kelihatan di mimbar ini belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah saudara, setelah kita keluar dari tempat ini. Yaitu di tempat yang tersembunyi, di tempat di mana orang gak bisa lihat, di tempat di mana di keluarga kita masing-masing, di tempat di mana kita bersama dengan suami kita, anak kita, di tempat di mana kita banyak melakukan kegiatan saudara. Di mana bukan di panggung. Amin. Makanya dibilang engkau bernubuat, engkau berkhotbah, apapun saudara yang dilihat orang banyak, belum tentu Tuhan mengenal kita. Be careful saudara. Ya, ini peringatan dari Tuhan. Jadi coba kita lihat lagi contoh yang Tuhan kasih di Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Jadi makin banyak saudara, nanti Anda akan lihat hamba-hamba Tuhan yang seperti domba tapi sebenarnya serigala. Ya saudara, dan Tuhan akan kembali lagi, aku tidak mengenal mereka. Karena dari buahnya lah kita akan mengenal orang itu. Amen. Jadi mari kita lihat. Yuk kita lihat buah apa sih sebenarnya di dalam. Dikatakan gini, tadi kan dibilang kalau buahnya gak baik pohonnya ditebang. Ya kan ya saudara. Kalau pohonnya tidak baik dikatakan juga gak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah saudara-saudara sekalian, ini saat ini sesuai dengan Yohanes 15 apakah terhubung dengan Yesus? Karena Yesus di Yohanes 15 katakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah carangnya. Amin saudara. Berarti kalau dari firman itu katakan, sebenarnya kita bisa menghasilkan buah yang baik gak? Yes. Itu adalah semuanya kalau kita terkonek dengan Yesus, kita dipastikan akan menghasilkan buah yang baik. That is good news man. Amin. Itu adalah berita baik loh saudara. Harusnya kita bersuka cita. Kita orangnya di dalam Kristus pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kalau benar-benar terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya mengaku. Karena hari ini banyak orang yang mengaku. Katakan mengaku. Setiap orang yang duduk di gereja belum tentu saudara. Dia terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Amin. Coba kita lihat dulu deh ya. Buah yang baik apa sih dari pengikut Yesus? Mungkin teman-teman juga udah tahu. Yang satu yang pasti adalah harus ada buah pertobatan. Ya, kalau kita ngaku dulu kita udah percaya Yesus, tapi kita masih senang terus sama dosa ya saudara. Senang terus kayaknya melakukan dosa itu bukan sesuatu yang membuat Anda menderita, yang gak membuat kita menjadi sedih, gak membuat kita menjadi menyesal gitu ya saudara ya. Dan berbalik dari perbuatan yang salah itu saudara, Anda gak dan saya tidak ada buah pertobatan. Efesus 4 ayat 18 kasih contoh kayak gini. Kalau dulu kamu mencuri, kalau kamu bertobat, sekarang kamu kerja. Bukan hanya kerja, tapi kamu akan menghasilkan. Dari apa yang kamu hasilkan, itu kamu beri kepada orang lain. Nangkep ya saudara ya? Jadi dulu ngambil dari orang, lalu kamu menghasilkan sendiri, and then kamu bisa memberi. Itu namanya bertobat. Bukan hanya dari, saya mencuri nih dulu, sekarang stop mencuri. Udah, tidak melakukan apa-apa. Itu di mata Tuhan bukan bertobat. Amin. Artinya apa saudara? Kalau kita bertobat, kita adalah pohon tarbantin kebenaran Tuhan. Orang bisa melihat buah-buah kebenaran dari Yesus. Amin. Ya, buah yang kedua saudara. Apa? Dikatakan buah roh, karakter. Ya banyak kita gak menyadari, kita tahu sih buah roh, tahu di Alkitab Galatia 5 bahkan bisa hafal. Kasih, damai sejahtera, sukacita ya saudara, kebaikan, kemuliaan, kesabaran, penguasaan diri, semua itu kita tahu saudara. Tapi ada gak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Benar gak kita mengasihi? Benar gak kita penuh dengan sukacita? Benar gak kita penuh dengan damai sejahtera? Yesus berkata ketika dia mau pergi kembali, dikatakan aku meninggalkan damai sejahtera itu kepada kita. Dan damai sejahtera itu tidak seperti apa yang dunia berikan. Benar gak damai sejahtera itu menguasai hidup kita? Ketika kayak tadi lagu tadi,
Jangan kamu takut. Apapun yang akan terjadi, harusnya kita tetap bisa stay damai. Karena damai itu menjadi bagian dari diri kita. Amin saudara. Ada nggak? Atau di rumah kita tiap hari gak pernah ada damai. Ya anak bagaimana dikit langsung kita marah. Ya hal yang gak bisa kita ngerti langsung kita gak bersuka cita. Semua yang namanya buah roh itu hanya sebagai sekedar kita tahu. Tapi nyata gak dalam hidup kita? Kalau dulu kita pemarah, apakah sekarang kita mulai bisa bersabar? Kalau dulu kita orangnya pedit banget, sekarang masih pedit gak? Ya saudara, jadi bukan pakai pelit, tapi pedit banget ya saudara ya. Oh dulu hitungannya ya, kalau mau apa-apa hitungannya sampai itu gak salah saudara hitung-hitungan ya. Tetap kita harus berhikmat, tapi pelit gak gitu ya. Kalau ada sesuatu yang perlu pertolongan kita berani gak memberi ya saudara ya. Jadi buah roh itu benar-benar harus nyata saudara. Karena itu yang menunjukkan kita itu memiliki karakternya Kristus. Amen. Ya, berikutnya apa? Yang keempat, buah kemurahan hati ya. Di Rasul Paulus katakan dia benar-benar bikin khusus tentang pelayanan buat orang-orang yang susah. Rasul Paulus juga ngumpulin uang khusus buat orang-orang kudus di Yerusalem. Buah kemurahan kita juga harus nyata saudara. Bukan hanya kita ngomong bahwa ini pendeta sukanya uang. Sekarang ya banyak ya, betul gak dirilis saat ini kayak pendeta sedang diajarin tentang keuangan. Masa pendeta keren-keren banget, masa pendeta pakainya barang-barang mahal, masa pendeta pakainya mobil-mobil mahal. Jadi sekarang ngerti ya saudara, iblis juga sedang menyerang gereja. Do you know that pekerjaan gereja itu perlu duit? Nangkep ya saudara, mungkin ada segerintil hamba-hamba Tuhan yang memakai keuangan yang tidak benar saudara. Tapi itu tidak bisa dibikin generalisasi sehingga jemaat sekarang mulai kalau pada saat dia memberi murahan hatinya dicabut sama orang-orang ini. Karena percaya kepada real yang seperti itu. Nangkep saudara, ingat loh saudara, media itu menghancurkan kalau kita tidak melihatnya dengan hikmat Tuhan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan uang. Tempat ini sewa gak Pak? Sewa ya. Saya berjemaat di Wisma RMK, itu juga saya sewa, kita sewa di sana. Ya, setiap bulan itu ratusan juta ya saudara ya. Coba kalau jemaat percaya sama real yang kayak gitu, mereka gak mau memberi. Terus kalau misalnya AC-nya dimatiin, aduh panas banget sih ini gereja apa sih, AC-nya gak enak, gak nyaman apa. Komplain ya saudara ya. Tapi pada saat diminta menabur, wah jangan-jangan ntar uangnya dikasih pakai untuk pendetanya nih gitu ya saudara. Nah jadi perhatikan buah kebenaran ini ya. Yang kelima menurut aku, buah yang baik dari pengikut Kristus bukan hanya tadi buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan ya. Tadi kita lepasin ya buah pelayanan, saya belum jelasin. Keempat, buah kemurahan hati. Yang kelima, mulut saudara. Kenapa Yesus Matius 12 katakan, engkau, saya dan Bapak, Ibu semuanya harus mempertanggungjawabkan perkataan mulut kita yang sia-sia. Di hadapan Bapa nanti one day perkataan kita semua yang sia-sia akan keluar di hadapan dan di hadapannya dan juga di hadapan kita, dan itu kita harus bertanggungjawabkan. Iman itu bukan hanya di hati, iman itu harus ada di hati dan di mulut kita. Kalau kita katakan kita percaya kepada Yesus, kita punya iman kepada Yesus, mulut kita benar gak ngomong yang sama? Hati dan mulut sama gak? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Tapi orang Kristen gampang sekali untuk mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan iman. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gampang sekali kita mengatakan hal-hal yang negatif. Mudah sekali kita mulai menuduh orang lain. Mudah sekali kita mulai mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Anda tahu saudara, kehidupan kita dibentuk juga oleh perkataan kita. Semakin ketika kita dalam penderitaan, pada saat kita dalam masalah, mulut kita itu menentukan apa yang akan terjadi ke depan ini.
Ketika Anda berkata, oh hidup saya memang sial, hidup saya memang begini-begini aja, oh hidup saya memang gak ada terobosan. When you speak that, ketika kita mengatakan hal-hal yang demikian terus-menerus, itu akan menjadi benteng buat hidup kita. Hidup kita akan seperti apa yang kita ucapkan, yang sering kita ucapkan. Ya, jadi di sini justru buah yang baik dari perkataan Kristus adalah perkataan yang memuliakan Tuhan. Ya, mudah gak kita memuliakan Tuhan? Mudah gak kita bersyukur dengan Tuhan? Apapun situasi kita, mudah gak kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan lewat mulut kita? Mulut kita itu menentukan, saudara. Amin. Ya, jadi buah-buah yang baik dari pengikut Kristus, saya percaya 5 hal ini akan nyata. Next. Nah, kita lihat sekarang Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Kita baca lagi ya. Amin, saudara. Ya, oke. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah banyak. Stop di sini. Kita lihat, saudara. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap yang ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia berbuah lebih banyak lagi. Amin, saudara. Jadi kita di mata Tuhan bukan hanya berbuah, tapi Dia akan lihat buah yang makin hari makin banyak, saudara. Amin. Nah, katakan itu dibilang katanya Yesus pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Artinya apa, saudara? Ranting, kalau kita lihat ini konteksnya adalah pohon anggur, itu kan menjulur ya, saudara. Jadi rantingnya enggak kuat gitu, enggak strong gitu. Tapi dia bisa menjulur ke bawah, saudara. Ya, jadi ketika dia menjulur ke bawah, saudara, dia enggak kena sinar matahari, dia enggak mengalami fotosintesis, tentunya enggak akan bisa berbuah. Amin. Nah, kalau kita pengusaha pastinya nggak akan kita ketika ada batang yang saya tahu ini adalah produktif yang bisa menghasilkan buah, saudara. Itu nggak mungkin saya langsung potong itu batang. Tapi saya akan usahakan bagaimana untuk menopang carang itu bisa kena matahari. Amen. Sehingga dia bisa berfotosintesis dan dia bisa menghasilkan bunga dan buahnya. Amin, saudara. Nah, itulah ketika dia bukan, tapi kalau udah dinaikin juga tapi terus tidak menghasilkan buah, ya dia akan dipotong. Amin. Tapi tidak semudah itu untuk dipotong. This is good news, saudara. Amin. Nah, kita lihat berikutnya ayat yang ke-3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Amin. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, berbuah itu bukan hasil kerja keras kita. Katakan amin. Betul gak sih? Berbuah itu adalah pokok yang menghasilkan buah melalui kita. Jadi untuk kita bisa berbuah berarti kita harus koneksi dengan sang pokok anggur, saudara. Kita adalah rantingnya, udah jelas dikatakan saya dan kamu semuanya adalah ranting dari Tuhan Yesus. Amen. Jadi salah satu untuk kita be fruitful pastikan kita ini adalah terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Coba kita lihat ya, saya coba merenungkan ya. Ada yang bisa berbuah, ada juga ya pohon yang tidak berbuah atau buahnya gak baik. Nomor 1, jenis pohonnya. Benar gak, saudara? Jenis pohonnya. Saudara dan saya termasuk jenis pohon apa? Kalau dari lihat Yohanes 15 tadi, kita jenis pohon apa, saudara? Anggur. Pohon anggur pasti menghasilkan buah. Tapi kalau kita itu jenis pohonnya memang bukan nature-nya, bukan untuk berbuah. Mau ditanamin pakai pupuk apapun dia gak akan bisa
lalang gak akan bisa berbuah, saudara. Jadi Tuhan lewat Yohanes 15 ini ingin mengatakan kepada kita semua, you are fruitful branch. Kita semua ini adalah jenis pohon yang berbuah. Katakan pada kiri kanan, kamu jenis pohon yang berbuah. Amin. Jadi kita semua ini harus punya pede. Ya, aku tuh pasti berbuah. Kalau aku terkoneksi dengan Tuhan Yesus, aku tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku, saya pasti berbuah. Amin. Jadi sekarang ini kita sadar gak? Ini yang harus kita tanamkan saudara dalam roh kita sendiri. I'm fruitful. Saya adalah orang yang berbuah. Kenapa? Ya memang kita ditentukan oleh Tuhan, nature kita adalah untuk berbuah. Makanya gak heran ketika Yesus bilang, kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, dia pasti ditebang. Karena di mata Bapa, di mata Tuhan Yesus, kita ini adalah jenis pohon yang bisa berbuah baik. Katakan amin. Kok kayaknya gak exciting ya, saudara? Hah? Saya excited waktu dapat ini. Iya, gue tuh jenis pohon yang berbuah. Makanya ketika baca tentang penghukuman saudara, yang tidak menghasilkan buah yang baik itu dipotong. Iya, pasti. Kalau saya jadi pengusaha juga begitu. Gue tanamnya anggur, yang kasih bibit yang terbaik, saya kasih pupuk yang terbaik, tanah yang terbaik, saudara, tapi tidak menghasilkan buah yang baik, dipotong. Kalau Anda posisinya seperti pengusaha itu, pasti dipotong. Jadi kalau nanti kita pada akhirnya ketemu Tuhan, Tuhan bilang, I don't know you, aku gak kenal kamu, itu jangan nyalain Tuhan. Jangan nyalain Tuhan, karena di mata Tuhan kita ini adalah orang-orang yang berbuah banyak. Amen. Bukan karena kita bisa. Dia udah kasih kuncinya juga. Tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin, saudara. Berapa waktu lagi, Pak? Masih ya? Oke, jadi pastikan Anda adalah jenis pohon yang berbuah. Kalau Anda jenisnya lalang, ya udah nanti one day pasti akan dicabut. Tuhan bilang tunggu aja, lalang dan gandum jangan dicabut sekarang. Nanti di akhir zaman akan ketahuan yang mana lalang, yang mana gandum. Jadi mulai hari ini saudara, cek hidup kita masing-masing. Ada gak 5 buah yang tadi? Buah roh nyata, buah pertobatannya nyata, buah pelayanannya nyata. Apalagi kemurahannya nyata. Yang kelima bibirnya ngomongnya wow sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Nah yang kedua, yang pasti pohon yang berbuah itu harus hidup. Pohon mati gak bisa berbuah. Katakan mati kiri kanan, mungkin ada yang lupa. Pohon mati gak bisa berbuah loh. Benar gak sih saudara? Yohanes 10 ayat 10 katakan Yesus bilang, aku datang memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Yesus itu adalah hidup. Jadi saya gak percaya kalau orang yang terkoneksi dengan Tuhan Yesus, dia intim dengan Tuhan Yesus, dia menyukai firman Tuhan Yesus, dia menghidupi firman-Nya, dia gak hidup omong kosong. Karena itu udah janji. Tuhan gak pernah main kata-kata. Apa yang dia tulis, itu yang dia lakukan. Pohon, jenis pohon berbuah, terus koneksi dengan sang hidup, pasti dia akan menghasilkan buah. Ya, kecuali dia mati, pohon mati ya udahlah, kita mau ngomong apa ya, betul gak? Ya. Yang ketiga, kalau kita Yohanes 15 katakan, Bapak itu pengusahanya. Artinya apa? Pohon anggur yang ada di kebunnya Allah itu pasti dirawat. Bapak memberikan firman-Nya, katanya kan kamu udah bersih oleh firman-Nya, betul gak saudara? Dikasih firman, yang firman kata seperti air, membersihkan. Terus kadang-kadang Roh Kudus kasih kita teguran-teguran, dibersihkan supaya berbuah banyak. Kalau Anda gak suka ada di gereja,
Kalau Anda nggak suka di bawah otoritas, itu juga dipertanyakan. Apakah Anda adalah pohonnya dari kebunnya Bapak? Karena saya tahu nggak ada satu orang Kristen pun yang lone ranger, yang nggak punya tempat naungan otoritas, dia bisa bertumbuh baik. Orang Kristen yang tidak di bawah otoritas, dia nggak akan bisa berbuah banyak. Karena Tuhan memberikan otoritas kepada para pemimpin kita untuk membersihkan kita, untuk menuntun langkah-langkah kita, untuk dia membalikkan kembali ketika kita mulai jalannya sero. Melalui apa saudara? Para pemimpin kita. Jadi saya gak percaya, gue gak percaya sama gereja. Ketika orang yang berkata seperti itu kita lihat, karena Tuhan melihatnya dari eternity. Tuhan bukan jangka pendek, Tuhan melihatnya jangka panjang. Hari ini orang yang gak ada terkoneksi atau dibawa under certain leadership, saudara, di dalam rumah Tuhan. Mungkin awalnya kelihatan Anda, oh ya kok baik-baik aja. Anda lihat ya saudara, ini pohon asli atau bukan nih? Bukan ya, oke. Oke, anggap ini asli ya saudara. Di kebunnya Pak Hari, baru tadi pagi dipotong bunga mawar ini. Amin. Ketika dia baru dipotong, ini langsung loyo apa enggak? Enggak ya saudara, masih seger ya, tetap seger. Terus bahkan Anda taruh di dalam ginian nih ada airnya. Ya, pohon ini bisa tahan 2 minggu loh kalau dikasih di perawatan di air terus. Tapi dia akan terus segar enggak? Makanya saya bilang, kalau kita mungkin hari ini enggak ada di bawah otoritas, di bawah naungan otoritas gereja tertentu saudara. Saat ini mungkin Anda bilang, gue kuat kok, gue bisa kok menghadapi pencobaan, aku bisa kok. Coba lihat nanti. Aku gak bilang ini mengutuki or no. Karena firman sudah jelas katakan. Jangan tinggalkan ibadah. Atau persekutuan orang-orang percaya. Apalagi menjelang kedatangan Yesus. Ibrani 10 ayat 25. Nanti Anda baca sendiri. Amin saudara. Jadi kalau Anda dirawat oleh petani atau Anda hidup di bawah perawatan dari Allah Bapa melalui pemimpin kita, melalui gereja kita, pastikan pasti Anda akan berbuah. Amin. Udah selesai belum? 3 menit lagi, oke. Oke, berbuah ya. Kalau liar, pohon liar. Oke, pohon liar. Saya mau lihat Anda pohon liar ya. Kalau pohon liar, saudara, saya percaya mungkin anggur liar ya, saudara. Anggur yang ditanam di pinggiran jalan atau ketika saya ke Turki di situ di pinggir jalan banyak pohon jeruk, saudara. Ya. Dibandingkan dengan pohon yang ada di dalam kebun yang dirawat, menurut Anda banyakkan buahnya yang di kebun atau yang di pinggir jalan? Yes, udah tahu kita secara natural seperti itu. Di dalam kehidupan rohani kita juga sama saudara. Kalau Anda liar, gak ada yang ngerawatin, saya yakin gak akan berbuah banyak. Oke, keempat, cabang menempel pada pokoknya. Yohanes 15 ayat 4. Ya udahlah, pastilah. Kalau cabang itu pasti menempel sama pokoknya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang Kristen malas berdoa? Kenapa malas saat teduh? Kenapa malas baca firman? Kenapa malas ibadah? Itu dipertanyakan, saudara. Nangkep gak sih? Waktu kita lahir baru, kita langsung ditempelin sama Tuhan Yesus. Bikin unity sama Tuhan Yesus. Tapi kita bisa memisahkan diri dari Tuhan Yesus. Saat kapan saudara? Yaitu tadi Anda lebih terpapar dengan dunia ini daripada dengan surga. Anda lebih mendengarkan sosmed Anda daripada perkataan firman Tuhan. Pola pikir kita terus diperbaharui oleh berita-berita dari medsos kita. Lama-lama ketika ada orang bilang, kamu salah kayak gini. Kamu lebih galak. Gue dengar kok dari ini ahli profesional. Saudara, dengerin ya saudara. Ini berita
sekarang di universitas sekarang, universitas di dunia sana, di Amerika sana, dosen-dosen sekarang sudah mempengaruhi murid-muridnya saudara, mahasiswa-mahasiswa untuk menentang Tuhan. Dan kita juga percaya sama orang-orang bijaksana di dunia sana saudara. Saya percaya makanya kenapa generasi Z nanti akan banyak yang pergi meninggalkan Tuhan. Ketika di rumah kita juga gak bisa membangun anak kita dengan benar, dengan iman yang benar. Ya saudara, carang bisa terlepas dari pokoknya. Bukan karena dipotong Tuhan, tapi kita sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan. Amen. Yang ketiga, kelima, cukup sinar matahari. Ya, cukup di dalam hadirat Tuhan. Kita cukup gak di dalam hadirat Tuhan? Apakah kita lebih suka bergaul dengan komunitas-komunitas di sana yang tidak ada hadirat Tuhan? Yang terakhir, sudah musimnya atau belum? Kadang orang Kristen dia udah benar nih koneksi dengan Tuhan. Dia udah benar nih ada di bawah gereja. Udah benar nih diajar, dilatih. Tapi belum ada berbuah. Jangan hakimi dia. Karena ada masa-masanya seseorang itu di dalam masa persiapan Tuhan. Tapi one day, satu kali ketika dia terus hatinya dengan Tuhan, pasti berbuah. Amin, saudara. Ya, kalau belum musimnya mau dipakein apapun gak akan berbuah. Ya, jadi persiapkan hati kita. Jadi pesan hari ini, siang hari ini saudara. Berbuah itu adalah satu keharusan. Tapi sekali lagi itu bukan hasil kerja keras kita. Tapi itu adalah hasil kerjasama kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan berbuah merupakan manifestasi, ekspresi kita dari sumber hidup kita. Benar saudara? Saya ulang. Buah adalah manifestasi atau ekspresi dan realita dari siapa sumber hidup saya dan saudara. Amin. Kalau orang yang terkoneksi dengan Tuhan, sumbernya Yesus yang adalah pokok anggur itu, pasti kita akan menghasilkan buah itu. Buah yang baik dan buah itu berlimpah-limpah. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mendidik kami, Engkau menuntun kami. Sehingga hidup kami akan terus memuliakan Engkau. Dan hidup kami menjadi berkat bagi dunia ini. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu Pak Hari. Dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini Bapa. Dan seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka akan terus berlipat kali ganda buahnya. Sampai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Tepuk tangan dong, ikhlas dong. Kayaknya gak ikhlas banget tepuk tangan. Wow, luar biasa. Saudara diberkati ya sama firman Tuhan ya. Amin. Saya diberkati banget Bu. Terima kasih loh Bu. Emang beberapa saya sharing sedikit aja. Emang beberapa waktu ini saya tuh diperhadapkan pada satu tantangan bahwa gak perlulah lu tertanam di satu gereja. Karena lu kan udah melayani kemana-mana. Buat apa? Buat apa tertanam? Buat apa tertanam? Tapi di hati saya bilang saya harus tertanam. Firman ini hari ini mengkonfirmasi itu semua. Ya, terima kasih ya Bu. Saya dapat sesuatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat sesuatu. Saya diberkati. Saatnya kita memberkati pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu, mari siapkan hatimu. Siapkan yang terbaik untuk kemuliaannya. Bapak, terima kasih atas firman-Mu Bapak. Kami begitu diberkati. Pentingnya tertanam di dalam satu komunitas gereja. Itu adalah satu keharusan agar kami berbuah dan buah kami nyata. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau memberkati pelayanan-Mu di tempat ini. Biar Engkau memberkati pula tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Yang bertugas saya persilahkan, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ada berapa pengumuman mungkin? Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Priscilla Chandra atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi hari Jumat tanggal 1 November 2024 jam 18 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 3 November 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joiman Warugu. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15. Bagian kelima tanggal 31 Oktober 2024 dengan topik Sakramen Perjamuan Kudus. Spesial menyambut Natal, Mount Hermon Church mengadakan lomba nyanyi lagu Natal. Bagi Anda yang berminat silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church seperti yang tertera di flyer yang sudah dibagikan. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group, dan jumlah penerima hadiah di setiap sesi ibadah adalah sebanyak 3 orang. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada siang ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
saudara tadi diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, saya dapatkan 3 poin. 1, Allah itu pengusaha. Jadi pengusaha itu pasti sayang kepada pegawainya yang bisa menghasilkan untung besar. Iya, kalau ada pegawai bisa menghasilkan untung besar pada perusahaan, minta apapun pasti dikasih. Tapi kalau pegawai yang merugikan perusahaan, itu urutan pertama akan di PHK. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita juga harus berbuah banyak, menghasilkan untuk kerajaan surga. Amin Bapak Ibu, maka saudara akan sayang Tuhan. Yang kedua, kita harus berbuah. Berbuah artinya apa? Karena apa? Karena kita menyatu dengan Allah. Sama seperti suami istri menyatu akan menghasilkan buah, akan menghasilkan anak. Demikian juga ketika kita bersatu dengan Allah, menyatu dengan Allah, maka kita akan menghasilkan buah. Oke Bapak Ibu ya. Yang ketiga, ini juga ada sesuatu yang seringkali agak miss banyak orang Kristen. Ya Bapak Ibu, kita itu adalah carang-carangnya dari pokok anggur Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu? Kita bukan akar ya. Ya, kita bukan akar. Mana Pak yang sering salahnya? Sering salahnya adalah seringkali orang Kristen menjadikan dirinya akar. Mereka yang mengandalkan perbuatan kerasnya, dia luar biasa. Dan dia kemudian berdoa, Tuhan kok aku belum diberkati? Lah iya, karena kamu berperan sebagai akar. Buah anggur itu bukan di akar, di ranting. Jadi bagian kita hari ini sadar kita bukan akar, kita tidak mengandalkan perbuatan kita, tapi kita mengandalkan, menempel kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Disitulah kita sebagai ranting yang menghasilkan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan mengandalkan perbuatan kita ya. Orang Kristen tidak mengandalkan perbuatan karena kita bukan akar. Tetangga sebelah iya, tapi kita tidak. Kita percaya Yesus, nempel Tuhan Yesus, disitulah kita sebagai ranting dan menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah El Shaddai. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa dan berkat-Nya melimpah atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ibadah ini. Walaupun ibadah profesional ini singkat, tapi kami percaya zaman lawatan-Mu terus terjadi. Kami alami, sehingga kami percaya kami yang hadir, kami disembuhkan. Apapun penyakit kami, batuk, pilek, demam, meriang, apapun Tuhan, kami percaya kami disembuhkan. Kami sehat dan kami terus bisa bekerja secara produktif. Karena Tuhan menginginkan setiap orang, setiap kami harus menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati terus Pak Ibu Priscilla Chandra, Tuhan berkati pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Terus Tuhan Engkau pakai luar biasa. Berkati juga suaminya, berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa juga untuk Ratu Plaza ini yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka ketika apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup ketika Yesus hadir. Dan itu dibuktikan oleh Ratu Plaza ini. Ratu Plaza ini sekarang sudah mulai bangkit dan hidup. Dan Oktober ini akan satu lantai ini sudah terisi penuh oleh toko kamera. Dan akhir November akan seluruh lantai Ratu Plaza ini sudah terisi penuh oleh para penyewa. Demikian juga Landmark juga demikian telah mengundang Mount Hermon Church ibadah 2 kali Tuhan. Yesus hadir, maka Yesus akan membangkitkan dan hidup Landmark. Dan sekarang sudah terbukti juga Landmark sudah mulai ada orang yang mulai menyewa, berdatangan orang menyewa. Terima kasih Tuhan Yesus agar ini bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika Yesus diundang, ketika Yesus hadir, maka kita akan mengalami kebangkitan dan hidup. Berkati keluarga Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Shirley, semuanya juga Tuhan sehat, semuanya juga Tuhan diberkati, sukses, ada damai Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Presiden kami yang baru, Jenderal Prabowo Subianto Tuhan, berkati terus sehat, dan juga tambah-tambahkan hikmat untuk memimpin negara kami, menjadi negara maju terbesar keempat nomor 4 di dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan berkati juga jajaran menteri. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.